ketika menyaksikan anak-anak kita ada yang stres atau tertekan atau depresi. Ternyata di antara sebabnya adalah ambisi-ambisi orang tua berlebihan, di mana orang tua sangat mengharapkan anaknya punya prestasi-prestasi yang baik itu ranking di kelas atau di sekolahnya atau targetan nilai-nilainya, sehingga orang tua terus-menerus dengan bahasa yang memaksa dan menekan berulang-ulang kepada anaknya agar anaknya mencapai targetan-targetan tertentu. Karena dengan bahasa yang menekan dan terus-menerus mengulang, maka sang anak tidak mampu menjawab atau tidak mampu memberikan tanggapan atau takut memberikan tanggapan. Terbawa, terpendam, terus akhirnya anak ini berupaya bagaimana caranya tidak mengecewakan orang tua. Yang lebih berbahaya lagi ketika orang tuanya ini sangat menguasai ilmu komunikasi, retorika dan sebagainya, sehingga pandai membuat kalimat-kalimat yang anaknya memang tidak ada lagi celah-celah untuk bisa melawan, untuk bisa mendebat orang tuanya. Tapi kemampuan retorika dan kemampuan komunikasi tidak disertai dengan kemampuan memahami realitas, memahami kemampuan anak, memahami tipe-tipe anak di dalam belajar, sangat berbahaya. Akhirnya si anak tidak mampu menjawab atau malu menjawab atau tidak bisa mengekspresikan ketidaksetujuannya. Terpendamlah itu terus-menerus, tetapi anak semakin kuat ambisinya. Nah, menjelang saat-saat ujian atau ulangan dan seterusnya, semakin depresi, semakin tertekan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak akhirnya berbagai model perilaku yang aneh-aneh menunjukkan dirinya sedang tertekan, baik itu menyendiri, gagap, takut, dan lain-lain ya. Berbagai macam model ekspresi yang menunjukkan dia sedang depresi atau dia sedang tertekan. Karena itulah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita perbaiki pandangan kita. Bukan targetan-targetan yang harus terus-menerus kita sampaikan kepada anak kita, tetapi yang lebih penting adalah bimbingan sebuah proses dalam kehidupan, bimbingan sebuah proses cara belajar yang benar, bimbingan proses di dalam menghabisi waktu-waktunya. Bagaimana caranya anak kita belajar, menghabiskan waktu, beraktivitas dengan nyaman, yang semuanya itu kita arahkan agar mereka ngerti proses, ngerti metodologi, ngerti cara-cara belajar, ngerti cara membaca dan sebagainya, bukan dengan targetan-targetan. Kenapa? Karena ketika anak kita tidak mampu menjawab atau tidak mampu melawan, dia akan memendam dan akhirnya anak kita bisa menjadi seorang yang tertekan karena targetan dari orang tuanya. Semoga kita menjadi ayah bunda yang bijaksana, pandai memahami seperti apa model karakteristik tipe belajar anak kita masing-masing, sehingga dengan bimbingan yang baik anak-anak kita mengalami proses pembelajaran dengan nyaman, dan akhirnya sudah otomatis Allah akan memperkenankan dengan hasil-hasil yang maksimal insya Allah.